Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Kali Cinta, NIM 1852008. Saya dari jurusan akuntansi. Oke, di sini saya akan membahas tentang praktikum audit modul 5 yang berhalaman 133. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu kita mengisi tentang identitas pada kertas kerja. Yang pertama yaitu universitas. Berhubung saya dari UIN Malang Maulana Malik Ibrahim, saya akan isi ini. Dan saya dari Fakultas Ekonomi dari jurusan akuntansi, dan nama saya yaitu Kali Cinta Wahida, NIM 1852008, mata kuliah lab audit, modul yaitu modul 5. Oke, buku kertas kerjanya yaitu siklus perolehan dan pembayaran beban pajak dibayar di muka. Oke, selanjutnya yaitu kita mengisi prosedur. Yang pertama yaitu sewa dibayar di muka. Yang pertama ada minta daftar sewa di muka yang dicocokkan dengan saldo menurut buku besar. Jika berhubung ini sudah sesuai, maka kita coret. Terus selanjutnya periksa surat kontrak sewa rent agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat kertas kerja tahun sebelumnya. Ini kita centang dan kita paraf, terserah parafnya mau nama sendiri ataupun tanda tangan sendiri. Yang ketiga yaitu ada periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Dilakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Nah, ini kita beri kode G. Selanjutnya yaitu nomor 4. Periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh yang berwenang. Oke, ini kita kosongin dan kita paraf. Dan yang kelima, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Ini kita strip. Selanjutnya yaitu untuk kontrak sewa jangka panjang, melakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Ini kita strip. Yang terakhir yaitu yakin bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Nah, ini berhubung sudah ditaati, sudah dilakukan, kita centang dan kita paraf. Yang selanjutnya yaitu bab tentang asuransi dibayar di muka. Yang pertama ada minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Ini sudah sesuai dan kita centang. Yang selanjutnya yaitu periksa polis asuransi dan pembayaran premi asuransi bila polis tersebut disimpan oleh bank. Lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Berhubung ini sudah sesuai, kita centang. Yang ketiga yaitu periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayarkan di muka dengan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis. Ini kita beri kode G1 dan kita paraf. Yang keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Ini kita beri strip. Selanjutnya, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan. Ini kita strip. Dan selanjutnya yaitu bab tentang pajak dibayar di muka. Yang pertama ada minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 25. Ini kita strip. Dan selanjutnya periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran SSP, setoran pajak atau SSP, serta tanggal penyetoran pelaporan. Ini kita strip. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya yaitu cocokkan bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta vouching, yaitu kita strip. Dan yang terakhir ada lakukan rekonsiliasi kotak total objek dengan tarif pajak. Misalnya uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pajak sewa tahun berjalan dikali dengan tarif. Ini kita strip dan jangan lupa kita paraf semuanya. Yang pertama, terus jangan lupa diisi dibuatnya yaitu nama sendiri, nama saya Kali Cinta dan diperiksa oleh Jimiati dan ini sudah sesuai dengan buku. Selanjutnya masuk ke daftar adjustment. Yang pertama yaitu kita lihat dari halaman buku 133 hingga 135.
Yang pertama, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini dibaca dari poin A hingga poin B. Yang pertama, yang poin A yaitu sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode tanggal 1 bulan 11 tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa 30 juta per tahun, belum termasuk PPN. Untuk periode 1 bulan 11 2018 hingga 31 bulan 10 tahun 2019 dari hasil pemeriksaan klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Nah, di sini kita adjustment, kita lakukan adjustment. Yang pertama yaitu ada beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Selanjutnya kita hitung PPN untuk sewa dibayar di mukanya, yaitu PPN masukkan pada utang PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu sebesar 3 juta. 3 juta berasal dari tarif pajak PPh pasal 4 ayat 2 yaitu sebesar 10%. Jadi 10% dikali dengan nilai sewa. Selanjutnya yaitu poin B. Pada poin B, PT Sukus telah menandatangani sewa kontrak ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 bulan 12 tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien membayar sewa tersebut dengan pajak sebelum dilakukan pembayaran. Yang pertama yaitu kita masuk di sewa dibayar di muka. Yang pertama ada beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.666.667 rupiah berasal dari 1 dibagi 12 dikali 20 juta. Selanjutnya kita hitung PPN-nya. PPN masukkan pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. 2 juta berasal dari PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan yaitu sebesar 10% dikalikan dengan 2 juta, dikalikan dengan 20 juta. 20 juta yaitu dari harga perolehan yang belum pajak, ya, jadinya hasilnya sebesar 2 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke asuransi dibayar di muka pada halaman 135. Pada halaman 135 ini kita adjust. Yang pertama pada yang kelima yaitu ada beban asuransi pada asuransi dibayar di muka pada tahun 2018 sebesar 19.300. Yang keenam ada sewa dibayar di muka, PPN masukkan pada PPh pasal 4 ayat 2 dan juga kas untuk sewa ruko di Betawi Land, PT Betawi Land. Sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, PPN 3 juta, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 30 juta dan kas sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada sewa dibayar di muka, PPN masukkan dan PPh pasal 4 ayat 2 kepada kas. Sewa dibayar di muka yang sebesar 20 juta, PPN-nya 2 juta, PPh pasal 4 ayat 2 tadi 2 juta, dan kasnya 20 juta. Selanjutnya kita masuk kepada kolom yang G. Kolom G ada keterangan yaitu ada sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka serta pajak dibayar di muka. Untuk per kliennya ada di buku 2. Per klien pada sewa dibayar di muka sebesar 50 juta, asuransi dibayar di muka sebesar 30 juta dan pajaknya kosong. Totalnya yaitu sekitar 80 juta. Oke, sewa dibayar di muka ini kita udah adjust tadi pada adjust 1 dan adjust 2. Totalnya yaitu sebesar 6.666.667. Untuk per auditnya hasil dari 50 juta dikurangi dengan hasil kreditnya ini jadinya hasilnya per auditnya jadi 43.333.333. Untuk asuransi dibayar di mukanya per kliennya awalnya 30 juta dan kita memiliki adjust 5 yang kita sudah adjust tadi sebesar 19.300. Untuk per auditnya 30 juta dikurangi 19.300 hasilnya yaitu 10.700.
Untuk total kreditnya yaitu sebesar 25.966.767 rupiah. Untuk per auditnya totalnya 54.033.333 rupiah. Oke, di bawah sini sudah ada keterangan untuk hasil untuk perhitungannya, bisa dilihat dan dipelajari. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kolom D1. Yang pertama yaitu ada bangunan, perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan juga persediaan. Untuk nomor polis, untuk nilai polis ini bisa dilihat dari buku 2. Bangunan yaitu sebesar 2 miliar, perabotan dan peralatan kantor sebesar 200 juta, kendaraan bermotor sebesar 1 miliar, persediaan sebesar 2 miliar, dan totalnya yaitu sebesar 5.200.000.000 juta. Untuk premi yang dibayar bisa dilihat di buku 1 halaman 135. Untuk bangunan bisa dilihat yaitu sebesar 15 juta, untuk perabotan dan peralatan sebesar 1.200.000, untuk kendaraan bermotor sebesar 3 juta, dan persediaan sebesar 10.800.000. Totalnya yaitu 30 juta. Untuk periode dari bangunan yaitu tanggal 1 bulan 4 2017 hingga 31 Maret sampai 2018. Pada perabotan dan peralatan kantor untuk periodenya yaitu 1 bulan 4 2017 hingga 31 bulan 3 hingga 2018. Untuk kendaraan bermotor periodenya dari tanggal 1 bulan 6 2017 hingga 31 bulan 5 tahun 2018. Dan yang terakhir yaitu persediaan, yaitu periodenya dari tanggal 1 bulan 7 hingga 2017 hingga tanggal 30 bulan 6 tahun 2018. Untuk nomor polis bangunan 3575, untuk nomor polis perabotan dan peralatan 3576, untuk nomor polis kendaraan bermotor 3764, untuk nomor polis persediaan 3876. Untuk beban asuransi bisa dilihat dari rumus yang di bawah ini. Rumusnya yaitu 9 dibagi 12 dikali 15 juta. 9 bulan ini karena periodenya dari tanggal 1 bulan 4 2018 hingga 31 bulan 12 tahun 2018, totalnya yaitu 9 bulan. Jadi rumusnya 9 dibagi 12 dikali 15 juta. Hasilnya 11.250.000. Selanjutnya juga sama, rumusnya 9 dibagi 12 dikali 1.200.000 karena periodenya 9 bulan. Untuk periode kendaraan bermotor yaitu 7 bulan dan juga persediaan 6 bulan. Untuk rumusnya sama, bisa dilihat di bawah ini. Total untuk beban asuransi yaitu sebesar 19.300.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke kolom G2. Untuk kolom G2 ini, kita lihat dari buku halaman 134 dan kita lihat dari halaman 138 hingga 148. Di situ sudah ada keterangannya semuanya. Bisa diisi pada bulan Januari ini. Pada bulan Januari tanggal 6 bulan 2 2018, setor besar 54.250.000. Untuk Februari untuk setornya yaitu 44 juta dan seterusnya hingga Desember besar 44 juta. Untuk totalnya, untuk menghitung total untuk bulan Januari ini tetap, dan untuk Februari yaitu bulan Januari dijumlah dengan setornya ditambah dengan setor, hasilnya yaitu 98.250.000. Dan untuk bulan Maret begitu juga, dari bulan Februari dijumlah dengan setor bulan Maret
dan hasilnya sebesar ini 140.250.000 dan seterusnya hingga bulan November. Oke, sekian dan mohon maaf atas perkataan dan juga penjelasan saya hingga sekiranya salah. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.